Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 2 subtema 4 di pembelajaran yang ketiga ya, pada subtema bermain di tempat wisata untuk kelas 2 sekolah dasar. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Supaya tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa ya. Selanjutnya marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di atas? Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Setelah kalian membaca teks tadi, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan teks yang kamu baca ya. Kalian bisa menjawabnya pada buku tulis kalian. Apa yang sedang dilakukan Benny? Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Setelah kalian mengerjakan soal-soal ini, diskusikan dengan temanmu makna kata berikut ini. Taman, kota, ayunan. Setelah kalian mengerti makna kata dari taman, kota, ayunan, kalian boleh membuat kalimat dengan kata taman, kota, ayunan. Di bawah sini ada percakapan antara ibu guru dan murid-muridnya ya. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Anak ini murid-muridnya menjawab, "Hore!" Amatilah gambar berikut ini. Keragaman benda pada ayunan. Alat dan bahan ada tali ayunan, tempat duduk, ada ayunan, dan tiang ayunan. Amatilah alat-alat satu persatu ya, isilah titik-titik berikut ini. Nama benda, kalian boleh menulis tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Lalu kalian tuliskan ciri-ciri dari benda tersebut dan bagaimana bentuknya. Setelah kalian menuliskannya, lalu buatlah kesimpulan dari pengamatan yang kalian lakukan tadi. Benny, coba lihat ke bawah, pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang aku gunakan ada dua jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang aku gunakan masing-masing ya?
begini. 14 sako pasir kita bagi dengan banyaknya jenis pasir, yaitu 2. Maka 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi masing-masing ada 7 skop. Selanjutnya kalian boleh berkreasi dengan membuat kotak tisu dari kertas karton. Di sini ada beberapa cara, yaitu buatlah pola hias kotak tisu dengan pensil. Lalu di situ ada lem pasir warna terang, warna gelap, olesi bagian luarnya, dan taburi pasir ke seluruh bagian luar kotak tisu tadi. Kreasikan warna pasir terang dan warna gelap. Kalian boleh mencoba dengan didampingi kakak atau orang tua kalian ya. Selanjutnya di sini ada beberapa soal. 1. Perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapa banyak ayunan yang dibeli taman kota setiap pembelian? Jadi 60 kalian bagi dengan 5. Usai bermain di taman kota, 100 siswa kembali ke bus masing-masing. Jika ada 5 bus, muatannya sama banyak, berapa banyak penumpang setiap bus? Ini bisa kalian kerjakan dengan cara 100 dibagi 5. Taman kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk untuk mengangkut pasir? 24 kalian bagi dengan 3. Nomor 4, pengelola taman kota menyediakan 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Jika ada 2 tali untuk setiap ayunan, ada berapa banyak ayunan di taman kota? 72 dibagi dengan 2. Nomor 5, pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan di setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? 36 kalian bagi dengan 4. Bacalah teks berikut dengan cermat. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya. Kita sudah membagi 2 bilangan, bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu ya. Bagaimana caranya Bu? Nah, caranya mudah Kak Ananda. Caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan 9. Hasil baginya dibagi dengan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 baru dibagi dengan 2. 72 dibagi 9 hasilnya akan menjadi 8. Lalu 8 dibagi lagi dengan 2, maka hasilnya 4. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka ada 4 ayunan dalam setiap baris. Berikut merupakan data banyaknya papan tempat duduk pada ayunan ya yang disediakan oleh pengelola taman. Di sini nomor 1 ada 14 dibagi 7 dibagi 2. 28 dibagi 7 dibagi 2. 32 dibagi 8 dibagi 2. 36 dibagi 4 dibagi 3. 45 dibagi 5 dibagi 3. Ini yang pertama ini 14 dibagi 7 ini kalian taruh di sini hasilnya. Yang di sini kalian kerjakan dulu. Lalu hasilnya ini kalian taruh di sini. Baru dibagi dengan 2, kalian taruh di sini. Hasilnya akan tampak di sini seperti ini ya. Ini seperti contohnya ini. Untuk nomor 2, 3, 4, 5 itu sama dengan yang di atas ini ya caranya. Saat berada di tempat wisata, kita sebaiknya membuang sampah di mana anak-anak? Di tempat sampah.
Aturan di rumah dibuat agar orang-orang yang ada di rumah selalu merasa kayu yang ada pada perosotan tempat bermain termasuk benda padat. Ciri-ciri benda padat yang ada pada kayu yaitu seperti 4 dibagi 5 hasilnya 56 dibagi hasilnya 8. Itu bisa kalian gunakan cara 56 dibagi 8 hasilnya taruh di sini. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika kalian masih mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada Ibu ya dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar. Insya Allah dibantu untuk menjawab. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.